Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1D akan menjelaskan tentang bioaktivator buah. Sebelumnya kami perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, saya Muhammad Jabir Raihan, NIM D1A021147. Saya Faisal Pengaman, NIM D1A021097. Saya Zakir Abani, D1A081158. Saya Muhammad Jari Bahtiar, D1A021025. Saya Dimas Elbianur Firdaus, NIM D1A021213. Perkenalkan, nama saya Vina Rizkia Nantia dengan NIM D1A021174. Saya Alvinur Fahrulusi dengan NIM D1A021125. Saya Kismo dengan NIM D1A021065. Saya Nika Putri dengan NIM D1A021093. Saya Fazal Fasafira dengan NIM D1A021183. Oke, yang pertama adalah pengertian bioaktivator. Bioaktivator adalah mikroba yang mengaktifkan mikroba lain yang berada di dalam tanah. Mikroba efektif yang terkandung dalam bioaktivator meliputi bakteri fotosintetik, Lactobacillus sp, Saccharomyces sp, kemudian Actinomyces dan Radiatoides. Kondisi lingkungan awal harus sesuai agar mikroba tersebut mampu merombak bahan organik menjadi molekul yang lebih kecil. Proses fermentasi bahan organik biasanya menggunakan aktivator mikroba. Bioaktivator sendiri merupakan bahan yang mengandung mikroorganisme yang dapat mempercepat proses dekomposisi dan mengaktifkan mikroba dalam tanah. Dalam pembuatan bioaktivator, bahan yang digunakan bisa bermacam-macam. Biasanya, bahan yang digunakan itu berupa buah-buahan yang sudah tidak layak konsumsi, yaitu berupa nanas, belimbing, terus ada jeruk. Pada praktikum kali ini, kelompok kami menggunakan belimbing sebagai bahan bioaktivator. Ya, kemudian ada alat yang digunakan untuk praktikum kali ini adalah ada gelas ukur, ada saringan, kemudian ada botol plastik, pisau, dan talenan. Untuk bahan yang digunakan dalam bioaktivator buah yaitu yang pertama ada buah tidak layak konsumsi yaitu belimbing sebagai sumber bakteri asam laktat. Dan yang kedua itu ada air kelapa sebagai sumber mineral. Yang ketiga ada larutan gula jawa sebagai sumber energi. Nah, untuk perbandingan masing-masing larutan ini 1:1:1. Alasan menggunakan buah belimbing yang tidak layak konsumsi adalah yang pertama, jika menggunakan buah belimbing yang masih layak konsumsi, sayang karena lebih baik dikonsumsi sendiri. Yang kedua, buah belimbing yang tidak layak konsumsi dipercaya mengandung bakteri asam laktat. Langkah pertama dalam pembuatan bioaktivator buah adalah menyiapkan pisau, talenan, dan buah belimbing yang sudah tidak layak konsumsi. Kemudian, buah belimbing diiris dengan ukuran sedang agar mudah diperas. Selanjutnya, belimbing yang sudah dipotong-potong diperas. Pada saat pemerasan sebaiknya disaring agar biji belimbing tidak ikut tercampur karena yang diambil hanya airnya. Oke, yang selanjutnya kita mencampurkan antara air perasan yang tadi, terus air kelapa dan larutan gula jawa dengan perbandingan 1:1:1 atau 100 ml banding 100 ml banding 100 ml. Oke, yang pertama kita memasukkan perasan buah tadi sebanyak 100 ml ke dalam botol. Ya, selanjutnya masukkan air kelapa sebanyak 100 ml juga.
Dan yang terakhir larutan gula Jawa sama sebanyak 100 ml. Selanjutnya, di sini air campuran yang tadi udah dicampur akan diinkubasi selama 7 kali 24 jam. Selama 7 hari itu, botol ini akan menghasilkan gas. Jadi di sini akan dibuka tutup gas untuk membuang gas tersebut. Gas muncul dari aktivitas mikroba dalam melakukan metabolisme. Terus untuk ini fungsinya untuk dibuka itu antara untuk membuang gas sama untuk mencegah botol untuk menyimpan bioaktivator ini untuk tidak meledak. Dalam pembukaan tutup botol bioaktivator ini dilakukan dalam hari pertama sampai ketiga itu 4 jam sekali. Terus untuk hari keempat sampai hari ke-7 dilakukan 8 jam sekali. Pengaplikasian bioaktivator. Yang pertama, pemberian secara langsung pada tanah untuk merombak nutrien. Yang kedua, percepatan pada pupuk organik cair. Yang ketiga, pencampuran pupuk organik padat, yaitu kotoran kambing atau sapi untuk mempercepat dekomposisi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.